Oke, selamat malam Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah bisa terdengar oleh teman-teman semuanya? Boleh ya, yang udah bisa dengar suara saya boleh ketik di kolom chat. Apakah suara saya sudah bisa diterima dengan jelas oleh rekan-rekan semuanya? Oke, clear. Oke, clear ya. Thank you. Terima kasih Kak Boni, Kak Novida, dan teman-teman yang lain yang sudah merespon ya. Oke, sudah bisa terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat malam buat teman-teman semuanya. Selamat datang di sesi belajar pada malam hari ini. Saya Mona dan senang sekali malam hari ini saya bisa kembali menyapa teman-teman semuanya. Apa kabar ya? Saya berdoa semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, bisnisnya berjalan lancar ya, dan tentunya kita berdoa semoga sesi malam hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun ya. Ini kok saya lihat nama-namanya tadi ada beberapa yang sepertinya saya lihat di sesi tadi pagi ya, betul apa betul nih? Sepertinya ada nama-nama yang familiar yang saya lihat di sesi workshop tadi pagi ya. Coba beneran gak nih ada yang ikutan sesi workshop 3 days kemarin ya. Nah ini kita masih nunggu sambil kita nunggu teman-teman yang lain juga ya yang masih on the way ke sini, tapi tentunya saya mengapresiasi sekali teman-teman semua yang sudah hadir on time, yang sudah hadir tepat waktu ya. Malah tadi saya agak terlambat buka roomnya, mohon maaf ya karena tadi sempat ada kendala, tapi nggak apa-apa teman-teman, kita sekali lagi berdoa semoga kedepannya kita nggak ada kendala lagi dan teman-teman bisa belajar dengan baik, dan setelah sesi ini nanti berakhir, teman-teman bisa mendapatkan banyak ilmu yang baru, bisa dapat banyak insight yang baru yang tentunya memberikan dampak positif bagi kelangsungan bisnis teman-teman semuanya. Oke. Baik teman-teman yang sudah punya bisnis online atau yang mungkin baru mau mulai bisnis online, kita berdoa semoga sesi ini berjalan dengan lancar, oke? Dan teman-teman, malam hari ini kita akan belajar apa sih rahasianya supaya kita bisa dapat income dari rumah. Tuh ya, siapa di sini yang udah ini kan kita udah hampir 3 tahunan ya dari awal mulai pandemi. Itu kan banyak orang yang pada akhirnya beralih ke bisnis online. Nah, teman-teman gimana nih? Apakah termasuk yang sudah memulai bisnis online atau teman-teman baru mau mulai? Boleh ketik di kolom chat ya. Apakah teman-teman semuanya sudah berbisnis online ataukah baru mau mulai? Oke, karena pada malam hari ini sesi kita akan belajar. Oke, kita akan belajar gimana caranya rahasia supaya bisa dapat income dari rumah dan peluang reseller kekinian. Apa tuh ya? Teman-teman semuanya, kita akan belajar tips jago jualan online, cara dapat income dari rumah, 7 ilmu dapat orderan dari rumah, contoh peluang bisnis potensial, dan kiat reseller jago jualan. Oke, buat teman-teman yang udah ready buat belajar, ini oke, boleh kita interaksi dulu ya sebelum nanti teman-teman masuk ke sesi materi. Oke, jadi chatnya dibuka to everyone, jadi silakan teman-teman boleh chat to everyone, boleh teman-teman say hi dulu ke sesama peserta yang lain ya, sambil juga biar yang lain juga makin semangat. Dan saya mau mengingatkan buat teman-teman semuanya yang malam hari ini mengajak rekan-rekannya atau teman-temannya untuk belajar bareng, boleh di reminder, boleh dijapriin ya, diingatkan kembali untuk bisa segera masuk karena sesinya akan segera kita mulai. Jadi biar belajarnya bisa bareng-bareng, biar nggak ketinggalan materi. Karena tadi saya udah infokan materi apa aja yang akan kita pelajari, jadinya sayang kalau misalnya teman-teman nggak belajar secara full, oke? Baru mulai, belum pernah bisnis, oke, belum pernah bisnis ya. Nah, berarti teman-teman di sini mau belajar nih, gimana caranya kita bisa dapat income dari rumah, ya. Dan materinya akan dibawakan secara langsung
oleh Mas Hermas Puspito. Jadi kalau teman-teman belum kenalan sama beliau, izinkan saya memperkenalkan diri beliau dulu ya. Jadi Mas Hermas yang akan membawakan materi adalah seorang pebisnis online dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Beliau juga sudah membangun 15 unit bisnis dan membina ribuan pasukan penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan juga di mancanegara. Bukan cuma itu, karena beliau menulis sudah lebih dari 20 judul buku bisnis yang beliau terbitkan. Beliau juga adalah seorang national speaker dan mentor bisnis untuk Kementerian UKM dan pebisnis online. Itu tadi profil dari pemateri kita malam hari ini. Dan teman-teman, kita akan belajar kurang lebih selama 1 jam ke depan, ya. Kurang lebih 1 jam ke depan. Maka dari itu, saya sangat menyarankan buat teman-teman semuanya untuk menyiapkan catatan ya. Jadi silakan siapin catatan supaya nanti bisa mencatat ilmu-ilmu atau insight yang teman-teman dapatkan selama sesi materi berlangsung. Atau kalau kira-kira teman-teman nanti nggak sempat mencatat, kayaknya kok cepat banget slide-nya gitu ya. Teman-teman boleh kok kalau nantinya mau men-screenshot slide yang ditampilkan. Oke, yang pasti untuk sesi kita tidak ada rekamannya, begitu juga dengan materi, slide-nya tidak kami bagikan, tapi teman-teman diperbolehkan untuk men-capture, men-screenshot ya, supaya teman-teman bisa punya catatan, supaya nantinya bisa dibaca-baca lagi dan tentunya bisa langsung teman-teman praktekkan. Oke, kita akan segera mulai sesinya kurang dari 2 menit lagi, jadi silakan teman-teman siapin catatannya. Dan buat yang bisa on cam, silakan on cam. Yang tidak bisa on cam, terkendala, is okay, nggak apa-apa. Tapi pastikan teman-teman menyimak dengan baik. Dan supaya saya tahu apakah teman-teman semuanya sudah standby dan sudah siap untuk mengikuti materi, silakan teman-teman yang udah siap ketikkan di kolom chat saya siap. Oke, sambil kita juga siap-siap nih menyambut Mas Hermas. Udah ready ya? Oke, udah ready ya. Oke, udah siap. Nah, gitu ya. Oke, karena teman-teman udah siap, kita langsung aja kalau gitu masuk ke sesi materi, biar teman-teman bisa langsung belajar juga. Kalau begitu, kepada Mas Hermas, saya persilakan. Oke, thank you Mbak Mona. Selamat malam rekan-rekan semua, selamat datang. Saya boleh minta feedbacknya, apakah suara saya bisa diterima dengan baik? Sambil saya minta tolong Mbak Mona untuk dibantu di spotlight, karena spotlightnya belum masuk ke saya. Oke, yuk rekan-rekan semua yang sudah ready boleh ketik di kolom chat. Yang udah ready katakan saya. Sambil saya boleh minta feedbacknya, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik, dan juga sebentar ya, slide saya apakah aman terlihat di depan. Kalau aman, ketik aman, jelas, ketik jelas, dan kalau oke, ketik oke. Suara aman, video aman, slide aman. Oke, sip. Thank you teman-teman yang sudah kasih feedback. Thank you rekan-rekan yang sudah kasih komennya di kolom chat. Teman-teman, saya berdoa semoga sesi malam ini bisa berdampak untuk rekan-rekan yang ingin menghasilkan income dari rumah. Yang pengen katakan pengen. Oke, yang mau katakan mau. Siapa di sini rekan-rekan yang ingin menghasilkan income meskipun rekan-rekan pemula, awam, bahkan belum pernah berbisnis? Doa saya rekan-rekan semoga program malam ini bisa membantu teman-teman menghasilkan income meskipun Anda pemula. Jadi benar-benar Anda pemula tetap bisa menghasilkan income. Seperti apa step by stepnya, bagaimana caranya, dan apakah mungkin kita yang ibu rumah tangga, pemula, pensiunan yang belum pernah berbisnis bisa menjalankannya? Yuk, mari kita mulai ya. Tanpa panjang lebar, kita berdoa dulu ya. Semoga lancar, nggak ada kendala, tidak ada sesuatu yang terkendala di teman-teman, yang nggak ada masalah dengan sinyal, nggak ada masalah dengan biarpet listrik ya. Ya, yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alright. Adakah yang baru pertama kali hadir? Coba boleh minta feedbacknya yang baru pertama. Boleh ketik di kolom chat. Baru ketemu dengan saya, baru pertama hadir ke dalam session ini. Boleh ketik di kolom chat nama dan kota Anda, supaya saya bisa memastikan teman-teman kalau ada yang baru pertama, saya coba cross check ya, nama dan kota Anda. Tadi ada beberapa yang baru pertama. Oke, pertama hadir. Oke. Jogja hadir. Oke, alright ya. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri teman-teman.
Selamat datang di program Brody Academy. Ini adalah program untuk membantu teman-teman semua bisa menghasilkan income. Background saya seorang pebisnis online selama 11 tahun terakhir. Saya merintis bisnis, saya rintis beberapa jenis bisnis Bapak Ibu semua. Jadi ada bisnis online, ada bisnis offline, hybrid. Saya menjalankan beberapa jenis bisnis. Semua bisnis yang saya bangun, fokusnya satu, membuka lapangan kerja, membuka lapangan income. Dari semua bisnis yang saya bangun, rekan-rekan, saya berfokus untuk membantu banyak rekan-rekan menghasilkan income dari rumah. Nah, pada saat teman-teman nanti malam ini belajar, ya, lalu rekan-rekan nanti akan praktek. Saya mau mendorong teman-teman menyiapkan catatannya, menyiapkan notes-nya, supaya rekan-rekan nanti selesai acara bisa langsung cobain, ya, bisa langsung praktekin. Tapi sebelum saya mulai, supaya rekan-rekan tidak ada distraksi, supaya teman-teman fokus pada materi, chat to everyone akan kami tutup, ya. Yo, yang sepakat, yang oke, katakan oke, yang sepakat, katakan sepakat. Oke, chat to everyone akan kami tutup. Teman-teman tetap boleh berinteraksi dengan saya, tetap boleh chat dengan saya, tetapi chatnya ke saya pribadi, tidak to everyone. Ya, yang sepakat, yang oke, boleh ketik di kolom chat, katakan oke. Oke ya, alright, oke, sepakat, oke, thank you. Thank you. Nah, supaya teman-teman semua nanti bisa fokus, maka chat to everyone kami tutup. Teman-teman coba lihat partisipan ada nama Hermas Puspito yang kedap-kedip, itu saya. Ya, silahkan nanti chatnya ke sana. Kalau nanti ada pertanyaan, ada interaksi, silahkan boleh chat langsung ke saya pribadi di kolom chat direct message. Oke? Nah, izinkan saya rekan-rekan untuk menginformasikan dua bagian besar dari materi malam ini. Sesi pertama, saya akan fokus ke materi. Saya akan membantu teman-teman untuk bisa bagaimana caranya menghasilkan income dari rumah, apalagi di era sekarang yang ya teman-teman tahu bahwa biaya hidup meningkat. Lalu di part yang kedua, kita akan langsung praktek. Nah, saya akan menginfokan satu program untuk membantu teman-teman semua, supaya Anda yang awam sekalipun bisa menghasilkan income meski belum pernah berjualan atau awam. Ya, pemula, ibu rumah tangga, masih mahasiswa, jangan khawatir. Ada pendampingan untuk membantu teman-teman. Oke, mari kita belajar teman-teman supaya pada saat nanti rekan-rekan bisa mulai running, jalani programnya, caranya udah bisa praktek. Oke, yuk teman-teman semua, karena tidak ada rekamannya, tidak ada slide yang dibagikan. Saya sangat merekomendasi teman-teman untuk mencatat dan hadir sampai akhir. Buat teman-teman yang hadir sampai akhir, siap-siap, teman-teman nanti akan dapat pendampingan, ada grup khusus, ada support khusus untuk membantu teman-teman bisa praktek. Dan tidak hanya praktek, tidak hanya menghasilkan income, tapi dapat support supaya bisa jago jualan. Siap? Oke, siap ya. Let's go, mari kita mulai. Jadi saya akan menceritakan bagaimana saya mengawali bisnis online. Saya mulai bisnis online itu di tahun 2011. Di tahun 2008, sekitar 15 tahun, 14 tahun yang lalu, saya mulai bermain media sosial. Dari sosial media yang saya bangun, rekan-rekan, saya mulai merintis beberapa jenis bisnis dari tahun 2011 sampai sekarang. Ada beberapa bisnis yang sudah saya tidak jalankan, tetapi ada beberapa bisnis yang masih saya jalankan sampai sekarang. Ya, dari bisnis yang saya jalankan, teman-teman, dari semua bisnis yang ada di depan, ya, saya masih menjalankan herbal, skincare, elektronik, platform, snack, landing page, e-course, produk percetakan, termasuk produk-produk retail, saya masih jalankan sampai sekarang. Dari semua bisnis yang saya bangun, Bapak Ibu, saya berfokus untuk menggunakan media online. Di era sekarang, sosial media menjadi sesuatu yang lumrah, menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Saya bersyukur sekali, meskipun saya nggak perlu punya toko, ya kita nggak perlu punya toko offline, kita bisa membangun bisnis kita, cara kita berjualan berubah tanpa harus ada toko dengan bisnis online. Yang menarik adalah rahasia income dari rumah Anda bisa jalankan hanya menggunakan handphone. Pengen nggak teman-teman? Menggunakan handphone aja Anda bisa menghasilkan income. Coba yang pengen ketik pengen. Ketiknya di direct message, chatnya ke saya pribadi. Ayo, ketik di kolom chat, chat to Hermas Puspito, chat to direct message, yang pengen katakan pengen, yang mau katakan mau. Bagaimana menggunakan handphone aja Anda bisa menghasilkan income dari rumah. Ya, jadi Bapak Ibu semua, saya bersyukur dari menggunakan handphone ya kendaraan dan domisili saya tinggal ya itu lunas bukan karena saya punya toko, Bapak Ibu. Saya melunasi semua aset dan juga kendaraan, Bapak Ibu. Saya menggunakan handphone. Kok bisa?
Karena handphone kalau kita optimalkan dengan baik, wah powerful sekali. Tapi saya mau reminder rekan-rekan, kunci untuk meraih income dari rumah bukan miara tuyul, bener nggak? Bukan apa aneh-aneh ya, bukan bisnis aneh-aneh, bukan yang lagi rame itu kan ada koperasi online ya, jualan emas-emas bodong. No, saya mau membantu teman-teman semua untuk berhati-hati. Saya kebetulan 3 tahun terakhir itu banyak berinteraksi dengan teman-teman Bank Indonesia, dengan teman-teman Kementerian UKM. Saya adalah partner resmi dari Kementerian UKM dan Bank Indonesia untuk membantu para pebisnis dan pemula terhindar dari biaya dari bisnis penipuan. Kan lagi ramai teman-teman ya, operasi online, bisnis digital bodong ya, jualan emas tapi nggak ada emasnya, hati-hati. Jadi kalau rekan-rekan mau mencari bisnis atau menjalankan bisnis jadi bisa menghasilkan income dari rumah, saya kasih tips buat teman-teman semua, silakan dicatat. Tips memilih bisnis online dari rumah. Yang pertama, cari yang marketnya gede. Cari yang marketnya besar, cari yang mudah dijual, cari yang income-nya menghasilkan, cari yang ada support promonya. Ya, jadi rekan-rekan disiapin dukungan supportnya yang repeat ordernya tinggi, yang cepat balik modal, dan tentu saja cari yang ada mentoring rutinnya. Jadi kalau Bapak Ibu semua mencari bisnis, menghasilkan income dari rumah, 1-7 ini adalah poin penting yang bisa Anda terapkan. Lalu bagaimana Mas Hermas bisa meraih income dari bisnis online meski kita hanya dari rumah? Apalagi di era pandemi 2,5 tahun ya. Kita kan benar-benar di dalam tanda kutip tuh dipersiapkan ya, dikondisikan untuk bisa menghasilkan income dari rumah. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar caranya, step by step-nya seperti apa. Saya akan kasih beberapa kunci penting supaya teman-teman bisa menghasilkan income dari rumah. Yang pertama, Anda, rekan-rekan di sini, bisa memanfaatkan sosial media. Ada banyak sosial media yang di luar sana. TikTok, IG, FB, YouTube, dan macam-macam. Tapi saya akan men-sharingkan 2 sosial media yang paling basic, yang bisa Anda terapkan meski Anda pemula sekalipun. Kalau Anda main TikTok, Anda harus punya kemampuan editing, Anda harus punya kemampuan creativity, soft selling. Kalau Anda udah punya kemampuannya, saya persilahkan untuk cobain. Tapi kalau Anda pemula, saya rekomendasi yang pertama, yaitu memanfaatkan Facebook. Facebook punya tujuan, branding, bisa closing, dan bisa meraih income rutin. Nah, hanya saja kebanyakan dari kita belum tahu caranya. Oleh karena itu, yuk kita belajar. Perhatikan Bapak Ibu semua. Untuk rekan-rekan yang ingin menghasilkan income, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah belusuan menemukan prospek tertarget atau calon pembeli tertarget. Bahasa simpelnya adalah kita harus tahu siapa yang kita cari. Pada saat Anda menambahkan teman, tambah teman secara rutin. Konsisten, minimal 90 hari konsisten. Kenapa? Karena 3 bulan pertama adalah kunci penting supaya rekan-rekan bisa meraih banyak calon pembeli dari rumah. Nah, berbicara mengenai bermain sosial media, bagaimana bikin kontennya, Mas Hermas? Nah, perhatikan baik-baik. Ada beberapa tips yang bisa Anda terapin. Artikel, image, story, video, reels, TikTok adalah contoh-contoh konten yang bisa Anda maksimalkan untuk bermain atau mengoptimalkan medsos atau sosial media. Saya menggunakan cara-cara yang sederhana, rekan-rekan, untuk memperbesar account yang saya bangun. Bapak Ibu nggak usah posting aneh-aneh yang rumit-rumit. Lagi olahraga posting juga bisa. Aktivitas di rumah Anda posting juga bisa. Yang penting kuncinya adalah rutin. Anda bisa posting dengan tulisan juga bisa. Di IG juga bisa. Ya, FB dan IG saya namanya sama rekan-rekan, dan saya hanya fokus, tidak harus terlalu bagus kontennya. Yang penting rutin. Nanti kalau udah rutin, lama-lama kita tergerak untuk juga bisa konsisten dan makin bagus. Ya, jadi kebayang ya Bapak Ibu semua ya, kuncinya ada di konsistensi. Lalu good news-nya, Facebook Bapak Ibu semua sekarang sudah ada story dan reels. Artinya, rekan-rekan semua bisa memaksimalkan story dan reels untuk berjualan, untuk menghasilkan income. Ya. Nah, saya boleh minta feedback teman-teman semua. Yuk, rekan-rekan semua yang hadir di sesi malam ini, boleh ketik di kolom chat dari FB dan Instagram. Mana rekan-rekan yang paling banyak pakai? FB atau IG, Instagram, atau dua-duanya? Yuk, ketik di kolom chat. FB, ketik FB, IG, ketik IG, atau dua-duanya? Yuk, silahkan. Ketik di kolom chat, FB atau IG. FB, oke. IG,
Ebi IG, dua-duanya Mas Hermas. Oke. Ada lagi teman-teman? Dua-duanya. Oke. Ebi. Oh, Ebi Mas banyak sekali ya. IG, keduanya. Oke, alright. Ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar teman-teman. Sama-sama baik. Tapi saya mau kasih tips buat rekan-rekan semua. Tips Anda memanfaatkan FB marketing, add friend rutin. Tambahkan teman, maka akan menambahkan prospek kan. Feed, story, dan live. Lakukan secara rutin. Kalau bahasa saya adalah minimal satu konten per hari. Minimal satu konten per hari. Itu cuma 15 menit sehari cukup kok. Coba. Banyak orang dari kita bilang, aduh mas saya sibuk, saya nggak konsisten, saya masih ngerjain yang lain, ngurusin anak, ngurusin suami, tetangga juga saya urusin. Perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita nonton WTV, video, Netflix, YouTube, dan kawan-kawan bisa 2-3 jam, apalagi drakor 5 seri. Lama. Tapi nggak bisa menghasilkan income. Nah kita cuma 15 menit, 20 menit bermain sosial media. Udah kayaknya berat banget. Pertanyaan saya mau tanya, kalau Anda 20 menit sehari posting di sosial media dan Anda bisa menghasilkan income, nggak cuma ratusan ribu, bisa jutaan bahkan puluhan juta. Pengen nggak teman-teman? Dibanding 5 jam nonton drakor nggak menghasilkan income. Boleh nggak sih mas nonton drakor, drama Korea? Boleh, kalau menghasilkan income, udah beres gitu ya. Kalau teman-teman belum beres bisnisnya atau income-nya, saran saya bikin prioritas. Interaksi, save nomor kontak, gunakan Reels, dan penuhi 100 konten pertama supaya rekan-rekan semua bisa kenceng memperbesar Facebook. 2, ini kan banyak teman-teman Instagram ya. 2, manfaatkan IG. Anda udah memanfaatkan FB, berikutnya adalah memanfaatkan Instagram. Pada saat teman-teman manfaat Instagram, kuncinya ada di sini. Konten. Sama kayak tadi, feed, story, live. Nah, kalau IG ada live. Ya, konsisten, minimal 1 kali sehari. Penting banget teman-teman untuk bisa posting 1 kali sehari untuk membangun follower exposure. Interaksi, reply, love, komen adalah poin-poin penting untuk membangun interaksi. Gunakan IG Reels. Supaya apa? Supaya rekan-rekan nantinya Reels yang Anda buat bisa terdistribusi ke follower-follower yang mungkin bukan follower Anda. Sama kayak FB, penuhi 100 konten pertama biar akun IG Anda hidup. Supaya teman-teman bisa meraih banyak pembeli dari Instagram. Ya, siapa di sini yang pernah menghasilkan orderan atau meraih orderan dari Instagram, boleh ketik di kolom chat. Ya. Yang pernah mendapatkan orderan dari Instagram, boleh ketik di kolom komen. Saya rutin dari Instagram dapat, dari FB dapat, dari WA dapat, Telegram dapat, hampir semua medsos dapat. Ya, kok bisa? Perhatikan baik-baik caranya. Sematkan link di profile. Kontennya harus rutin, posting di story, sharing activity bisnis untuk apa? Untuk membangun yang namanya kepercayaan, ngebangun social proof, dan call to action. Sehingga rekan-rekan orang melihat postingan Anda, pengen langsung beli, pengen langsung transaksi. Tujuannya rekan-rekan, 5 poin ini, 1 tujuannya, supaya Anda bisa meraih banyak pembeli dari Instagram. Dan tentu saja cuma dikerjakan dari rumah. Enak banget. 3, FB udah dibuat, IG udah dibuat. Langkah berikutnya rekan-rekan adalah memanfaatkan kata-kata promosi yang menarik. Bahasa simpelnya adalah kata-kata copywriting yang menjual. Pada saat teman-teman bikin kata-kata copywriting, Anda bisa menggunakan kata-kata yang sederhana seperti di depan ini. Perhatikan ya. Kata-katanya simpel, Anda tinggal nyontek. Buat kemarin yang sudah order snack di saya belum saya reply, DM ya. Nah, sederhana ya teman-teman. Buat kemarin rekan-rekan yang sudah order gamis, hijab, kurma, cookies di saya belum saya reply, DM ya. Ini teknik soft selling, bikin orang jadi mupeng. Orang-orang lain jadi mupeng. Script waiting list. Anda bisa bikin script waiting list dengan ini. Ya, teman-teman, minggu depan saya lagi mau buka waiting list produk untuk titik, terserah mau produk apa. Anda tinggal ganti, Anda tinggal edit, sesuaikan dengan kebutuhan dari bisnis Anda. Bahkan teman-teman, Anda bisa menggunakan script ini. Ya, teman-teman, produk ini dalam waktu dekat akan dibuka pre-order. Buat yang mau, segera japri ya, khawatir nggak kebagian. Anda bisa pakai cara ini, Anda bisa terapkan di FB, Anda bisa terapkan di IG, Anda bisa terapkan rekan-rekan semua di media sosial atau WA story yang Anda miliki. Yang penting jangan lupa, poin 1, poin 2, lakukan terlebih dahulu dengan konsisten.
biar hasilnya maksimal. Bayang ya teman-teman ya. Oke, yang kebayang katakan kebayang. Berikutnya, ternyata pada saat kita sudah bermain FB, bermain IG, kita sudah mulai mempersiapkan kata-kata yang menarik, jangan lupa siapkan amunisi. Nah, amunisi jualannya harus disiapkan. Apa itu Mas Hermas? Orang percaya karena ada kesaksian. Nah, kesaksian ini bahasa lainnya adalah testimoni. Testimoni itu ada testimoni experience, testimoni before after, testimoni produk, testimoni peluang. Testimoni produk experience berarti cerita pengalaman dari rekan-rekan yang udah merasakan langsung dari produknya. Ya, bentuknya kayak cerita, bentuknya kayak story, ya, story experience, experience yang sudah dialami ketika sudah pakai produknya. Atau before after. Anda bisa menggunakan testimoni before after untuk menginfokan before dan after setelah menggunakan produknya, sebelumnya gimana, setelahnya gimana. Tentu saja tujuan itu bikin orang percaya. Ya, biasanya kalau before after rekan-rekan itu biasanya pakai gambar, pakai foto. Biar apa? Biar rekan-rekan makin terlihat hasilnya, makin percaya. Atau Anda bisa pakai campur, foto mukanya diposting, tambah juga kata-katanya diposting. Biar apa? Biar rekan-rekan itu yakin tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan gambar. Ya, testimoni produk. Ya. 5. Anda untuk menghasilkan income secara rutin, cara yang paling sederhana yang bisa Anda terapkan, tapi kadang-kadang kita lupa untuk maksimalkan, adalah WhatsApp. Teman-teman, Bapak Ibu semua, saya menggunakan WhatsApp sudah 8 tahun. 8 tahun bukan untuk pakai hanya untuk reply-reply doang ya. Saya menggunakan 7-8 tahun ini WhatsApp untuk berbisnis. Dari sana, rekan-rekan saya bisa mengumpulkan lebih dari 30.000 customer. Saya membangun lebih dari 10 handphone WA, 10 handphone Android saat itu. Ya, sekarang saya nggak begitu banyak-banyak, 3 cukup. Tapi rekan-rekan semua, WA, kalau Anda bisa maksimalkan, itu menghasilkan powerful sekali potensi income. Saya dari WA, Bapak Ibu semua, itu nggak cuma dapatnya jutaan rupiah, tapi bisa double, bisa triple, rekan-rekan semua. Kuncinya memanfaatkan tips, teknik optimasi WhatsApp marketing. Perhatikan, berbicara mengenai WA, teman-teman semua, ada fitur yang paling basic namanya copywriting WA. Atau bahasa kita adalah, rekan-rekan bisa menerapkan copywriting di story. Story, kebanyakan dari kita kan kalau pakai story untuk jualan, benar nggak? Promo, pagi promo, siang promo, malam promo, benar nggak Bapak Ibu semua? Teman-teman masih pagi, siang, malam promo. Nah, padahal kalau kita promo 3 kali sehari menggunakan story, lama-lama hasilnya nggak akan efektif. So, rekan-rekan semua bisa nerapin hal yang paling sederhana, yaitu ini, aktivitas bisnis. Sharing, cerita, lagi packing kurmanya, lagi packing kuenya, lagi packing apa. Anda bisa posting, tujuannya bikin orang percaya dengan aktivitas Anda bahwa Anda berbisnis. Testimoni, Anda bisa cerita Bapak Ibu semua apa yang dirasakan customer Anda. Anda posting di story. Jadi orang-orang ngelihatnya testimoni, nggak langsung dijualin. Pada saat udah ngeliat testimoni, jadi mupeng. Pas kirim barang, coming soon, bukti percakapan orderan adalah contoh-contoh yang bisa Anda terapkan untuk Anda membuat orang yakin dengan apa yang Anda jual. Jadi kalau rekan-rekan semua, kunci Anda untuk bisa menghasilkan income adalah selain FB, IG, kata-kata yang menjual, jangan lupa terapin WhatsApp untuk jualan online. WA itu powerful jika kita tahu caranya. WA itu powerful kalau kita paham polanya. 6. Pada saat rekan-rekan sudah menggunakan kata-kata yang menarik, kata-kata yang menjual, Anda udah bikin postingan yang menarik di sosial media Anda, jangan lupa ada yang namanya visual. Ya, ada yang namanya poster, apalagi sekarang kan ramai dengan Canva. Nah, Canva itu jauh lebih sederhana dari Photoshop. Perhatikan baik-baik, menggunakan poster untuk jualan adalah cara yang bisa Anda pakai untuk memaksimalkan orderan. Nah, pada saat teman-teman nanti bikin poster, Anda bisa menggunakan beberapa contoh ini untuk membuat poster yang menarik. Poster yang menarik dimulai dari headline, kelebihan produk, produk dan pencapaian, sales promo, call to action, adalah poin-poin penting yang bisa Anda terapkan secara khusus
untuk membuat promo dan poster semenarik mungkin. Siapa yang mau studi kasus contohnya? Yo, yang mau katakan mau, yang pengen katakan pengen. Yo, yang mau katakan mau, yang pengen katakan pengen. Saya akan menginfokan rekan-rekan semua contoh yang bisa Anda terapkan. Ya, pengen ya, mau. Ini teman-teman yang mungkin baru hadir, nggak ngerti ngechatnya di mana, chat to everyone ditutup, chatnya ke saya pribadi, itu Hermas Puspito. Ya, Mbak Sela, mau Mbak Wanda, Mbak Waida, Mbak Wani, Mbak Anas, Mbak Mira, ya, Pak Eko. Oke, sip, mau ya, mau. Oke, pingin Kak, mau. Oke, ini dia. Yuk kita bikin studi kasus. Ini adalah salah satu divisi bisnis yang saya jalankan. Ya, saya membangun beberapa jenis bisnis. Ini adalah suatu bisnis yang saya jalankan dan lebih gampang untuk dijual karena ini buat pemula itu gampang banget jualannya. Nah, poster ini teman-teman saya rilis di awal September kemarin. Saya nggak nyangka rekan-rekan semua ternyata orderannya membludak. Gimana caranya saya memanfaatkan poster? Perhatikan baik-baik. Ada yang namanya headline, ada yang namanya social proof, ada yang namanya kelebihan produk, ada yang namanya kenapa join sekarang, ada yang namanya call to action. Yuk silakan difoto. Kalau sudah difoto katakan sudah. Headline, dibuka peluang reseller snack. Ya, Anda bisa menaruh ini di atas, disematkan sebagai headline. Social proof, Anda bisa sharingkan sudah terjual berapa pieces. Kalau Anda baru mulai, gimana Mas Hermas? Berarti Anda cerita tentang sudah berapa pengiriman. Ya, nggak perlu sampai total pieces, tapi Anda bisa cerita social proof-nya. Kelebihan produk, rekan-rekan semua cerita. Misalnya, harga terjangkau, mudah dijual, tinggi permintaan, disiapkan marketing tools. Ya, Anda bisa tulis kalau bahasa saya itu dijembrengin, Bapak Ibu. Ditulis breakdown, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Bahkan kalau perlu tambah, kenapa harus join sekarang? Dapat pengiriman awal, mumpung lagi promo, pembinaan rutin, disiapkan macam-macam. Supaya apa? Supaya rekan-rekan yang sudah melihat posternya jauh lebih tertarik daripada tanpa poster. Jadi kalau rekan-rekan semua, misalnya teman-teman punya bisnis atau jalankan bisnis, pastikan tidak hanya copywriting yang Anda siapkan, tetapi poster visual yang menarik supaya orang suka dengan promonya. Jadi ujungnya Anda bisa closing. Ya, kebayang teman-teman ya. 7. Konsisten untuk praktek dan ikuti pembinaan. Jadi saya belajar selama 11 tahun membangun bisnis, kunci untuk bisa menghasilkan income adalah rutin ikut mentoring, rutin ikut pembinaan. Mau itu yang berbayar, mau itu yang free, Bapak Ibu semua kayak sesi malam ini. Teman-teman, saran saya adalah membuka diri, ya, terbuka untuk belajar. Karena yang namanya belajar nggak ada ruginya, benar nggak Bapak Ibu? Belajar nggak ada ruginya, malah untungnya banyak. Nah, perhatikan baik-baik untuk Anda bisa konsisten. Salah satu prakteknya adalah menjalankan bisnis potensial yang mudah, terjangkau, tapi menghasilkan. Perhatikan baik-baik, jalankan bisnis potensial yang mudah, yang terjangkau, dan menghasilkan. Bisnis potensial apa aja Mas Hermas? Perhatikan, Anda bisa merintis bisnis dari nol, Anda bisa menjadi reseller, Anda bisa menjadi dropshipper, 1, 2, 3, apapun yang rekan-rekan jalankan. Sama-sama baik, yang penting rekan-rekan semua mempraktekkan dengan konsisten, dengan serius. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa makin kencang untuk nantinya menghasilkan income. Lalu Mas Hermas, apa itu reseller? Reseller adalah seseorang yang membantu menjualkan produk. Ada yang stok barang, ada yang nggak perlu stok barang atau dropshipper. Kalau dropshipper itu nggak perlu stok barang. Reseller biasanya pakai stok barang. Nah, poin-poin ini Bapak Ibu semua bisa Anda jalankan meski Anda bekerja, meski Anda pemula, meski Anda ibu rumah tangga. Di era sekarang Bapak Ibu semua, siapa yang setuju sama saya? Mau bekerja kek, mau ibu rumah tangga kek, mau bekerja di pabrik kek, mau bekerja sebagai guru kek. Bapak Ibu semua perhatikan, di era sekarang semua orang butuh side income, extra income, income tambahan, penghasilan sampingan. Ya, kenapa? Telur naik nggak turun-turun, Pertalite naik, Pertamax naik, bener nggak Bapak Ibu semua? Siapa yang setuju? Ya, biaya hidup naik, sekolah anak naik, buku naik semua. Artinya di era sekarang banyak orang sekarang terbuka dengan peluang bisnis. Yang penting kalau rekan-rekan terbuka dengan peluang bisnis,
Cari bisnis yang mudah dijual, gampang dipraktekin, tinggi repeat order. Nah, ada beberapa contoh reseller yang mungkin teman-teman sudah pernah tahu. Ada reseller madu, reseller snack, suplemen, ya, reseller tentang produk skincare, herbal, macam-macam. Kelebihan dari reseller adalah modalnya relatif minim. Ya, kenapa? Daripada Anda buka toko, daripada Anda buka sesuatu yang mahal gitu ya, outlet kan mahal, reseller minim. Income-nya bisa Anda dapatkan jika Anda rutin ikut pembinaan. Fleksibel kalau rekan-rekan semua ya misalnya bekerja kantoran, enaknya adalah fleksibel. Jadi Anda bisa dikerjakan dimanapun, kapanpun, pakai handphone sekalipun. Sangat bisa. 4. Enaknya di reseller, Bapak Ibu semua, disediakan produk. Artinya teman-teman semua kalau disiapkan produk, rekan-rekan enak banget. Teman-teman udah tinggal jualan, bisa langsung praktek, bisa langsung menghasilkan income, bahkan untuk pemula sekalipun. Ya, kebayang ya rekan-rekan semua. Artinya buat Anda yang, Mas, saya itu pengen berbisnis, saya ingin menghasilkan income, tapi saya pemula, budget terbatas. Saya nggak kayak teman-teman saya jutaan rupiah, saya budget terbatas banget, bisa nggak? Nah, poin-poin tadi adalah jalur alternatif yang bisa Anda terapin untuk teman-teman menghasilkan income rutin. Dengan demikian, materi part 1, bagian 1 sudah selesai. Bagaimana rahasia mendapatkan income dari rumah? Itu adalah pengalaman saya selama 11 tahun. Menghasilkan income dari rumah. Dan saya selama 11 tahun ya nggak bekerja, Bapak Ibu. Saya berbisnis, berjualan online. Menghasilkan income dari rumah. Bahkan di saat pandemi sekalipun. Ya, kerja dari rumah, Bapak Ibu. Ya, nah, materi sudah selesai. Boleh ketik di kolom chat. Boleh ketik di kolom komen, chat ke saya pribadi, gimana? Seru, apa seru banget? Bermanfaat atau bermanfaat banget? Boleh ketik di kolom komen. Kalau rekan-rekan sudah, saya akan masuk ke materi part yang kedua. Bermanfaat. Oke, seru. Oke, bermanfaat. Terima kasih. Bermanfaat banget, Kak. Oke, thank you. Wow. Thank you teman-teman semua. Perhatikan baik-baik. Materi sesi pertama tadi sudah selesai. Artinya teman-teman sudah dibekali tentang poin-poin penting supaya Anda bisa menghasilkan income dari rumah. Tapi kendalanya Anda tidak punya produk. Kalaupun punya produk, rekan-rekan, saya pengen bantu teman-teman semua bisa menghasilkan income dengan produk yang gampang dijual, bahkan dengan cara yang sangat mudah. Yang pengen katakan pengen, yang mau katakan mau. Mau? Oke, mau ya. Oke, pengen, Mas. Mau, pengen. Saya akan kasih tips buat teman-teman semua. Perhatikan baik-baik di part yang kedua. Izinkan saya untuk menginfokan peluang reseller kekinian yang lagi rame, yang lagi digandrungi dengan cara yang sangat mudah, dengan cara yang sangat simpel, bahkan ibu rumah tangga sekalipun bisa memanfaatkannya. Kalau saya ada peluang reseller, barang saya ada pembinaan, bisnisnya potensial, terjangkau, murah, awam sekalipun bisa. Yang mau ketik mau, yang pengen ketik pengen. Coba kalau banyak yang mau, saya akan info caranya. Mau ya? Oke, pengen. Kalau saya ada program khusus agar rekan-rekan semua bisa meraih income dari rumah. Izinkan saya rekan-rekan untuk membagikan salah satu divisi bisnis yang saya bangun. Dan saya nggak nyangka, saya dengan partner-partner saya, Mas Okta, Mbak Restu, Mbak Tika, dan saya pribadi, saya nggak nyangka rekan-rekan ternyata orderannya kencang banget. Dari semua bisnis yang saya jalankan, saya bisnis jalankan herbal, ada skincare, ada. Saya jalankan bisnis produk digital, ada retail, ada. Dan saya mau cerita, semua bisnis yang saya bangun, ada satu bisnis yang paling gampang dijual, paling cepat orderannya, tinggi repeat ordernya nggak ketulungan, namanya reseller snack. Siap? Siapkan catatannya. Izinkan saya menginfokan dengan cara yang gampang seperti apa. Teman-teman sudah paham ya kenapa bisnis online? Saya mau kasih tipsnya lebih sederhana. Tips untuk Anda memilih bisnis online. Cari yang marketnya gede, cari yang mudah dijual, cari yang menghasilkan, ada support promonya, repeat ordernya kencang nggak ketulungan, cepat balik modal, dan ada mentoring pembinaan. Karena pengalaman saya banyak pemula-pemula, kalau nggak ada pembinaan, nggak ada mentoringnya, kadang-kadang tidak maksimal. Kalau ada peluang seperti ini mau? Mau ya? Oke, mau Mas Herman. Siapa lagi nih yang komen mau nih? Mbak Sulis, Mbak Ani, Mbak Waida, Mbak Yeni, Pak Anas, Pak Ardi,
Mau dong, oke, sip, thank you. Izinkan saya selama 4 menit terakhir menginfokan. Ini dia peluang reseller yang bisa Anda terapkan, yang bisa Anda jalankan. Mudah dijual, karena saya meriset bertahun-tahun ternyata snack mudah dijual, mudah dijelaskan, repeat ordernya tinggi, dan rekan-rekan semua kenceng banget jualannya meski hanya dari rumah. Mas Hermas kenapa popcorn? Nah, ini adalah popcorn. Karena saya 4 tahun adalah mentor diet. Saya dengan istri saya mentor diet. Siapa di sini yang suka ngemil tapi nggak pengen gendut? Nah, yuk ketik di kolom chat. Siapa di sini yang suka ngemil tapi nggak pengen gemuk? Kerennya Bapak Ibu semua, popcorn adalah salah satu alternatif yang dikenal sebagai cemilan tapi pengganti dari cemilan tinggi kalori. Kenapa? Kalau rekan-rekan ngemil, gorengan, tahu, isi, cireng, apalagi ya, apalagi itu yang tinggi kalori itu ya, mendoan, itu tinggi kalori Bapak Ibu. Nasi goreng itu kalorinya 450 sampai 600. Kita kalau wanita kebutuhan kalorinya 1500. Kalau pria 2000. Nasi goreng polos 450. Tambah telur, tambah bakso, tambah teh manis anget, jadi 750. Makan 2 kali udah habis jatah kalori kita. Kalau lebih dari kalori, mohon maaf, perutnya agak ke depan. Nah, popcorn, Bapak Ibu semua, kalau mendoan itu 150 kalori, rata-rata mendoan nggak bisa makan sekali, minimal 2-3 mendoan. Itu 450. 3 mendoan setara dengan 1 nasi goreng. Nastar, siapa yang suka nastar? Ayo, cung. Yang suka nastar boleh ketik di kolom komen. Ya, chatnya ke saya pribadi. Nastar kalorinya 80. Rata-rata orang kalau makan nastar berapa nastar coba? Ya, bakwan. Oke. 5, oke. 6. Nastar itu 80 kalori. Kalau makan 6 berarti 480. 6 nastar setara 1 piring nasi goreng. Itu pun juga nggak kenyang. Bener nggak? Mendingan nasi goreng kenyang. Ya nggak? Nah, enaknya di popcorn, Bapak Ibu semua, 3 kepal gede, 3 kepal tangan, itu cuma 100 kalori, bahkan kurang. Artinya, alternatif yang baik daripada cemilan tinggi kalori. Kalau diet, kita lagi diet itu kemungkinan ngemilnya tinggi. Daripada ngemil gorengan, popcorn menjadi salah satu alternatif yang rendah kalori. Ini beberapa testimoni dari para, kalau kami bilangnya bro defense ya. Jadi mereka udah beli lagi, beli lagi gitu, udah repeat order. Ini beberapa teman-teman yang sudah merasakan langsung popcornnya. Teman-teman kalau mau capture, mau screenshot juga boleh ya. Dan kami nggak nyangka selama 6-7 bulan, ya kami kan sudah merintis selama 7 bulan, sudah lebih dari 35.000 pieces terjual. Di seminggu, 2 minggu terakhir ini sudah lebih dari 6.000 pieces. Artinya, Bapak Ibu semua, kita bersyukur ini menjadi salah satu produk yang tinggi permintaan. Ada banyak varian rasa yang bisa teman-teman cobain, dan yang menarik adalah kita menggunakan jagung mushroom impor. Artinya, kita tidak menggunakan lokal, karena kalau lokal sama yang impor kan lebih crunchy, lebih padat, teman-teman. Dan yang menarik adalah rekan-rekan kalau pakai ini, jagung mushroom impor ini, nggak bisa digoreng di rumah. Ya, artinya teman-teman harus menggunakan mesin, menggunakan engine sendiri. Makanya kita menggunakan mesin. Gambar di belakang adalah tumpukan orderan yang dipersiapkan oleh tim-tim kami untuk dikirimkan ke seluruh Indonesia. Kami nggak nyangka popcorn kami terjauh di barat Indonesia udah kirim sampai ke Medan. Utara itu kirim sampai ke Pontianak ya. Terus Makassar kami sudah kirimkan ke NTT, ke Kupang, ke Bali, Jawa udah hampir semua kota. Dan yang menarik adalah kita bersyukur banget ini diterima dengan sangat baik. Kita persiapkan kemasannya dengan baik ya, ada seal-nya Bapak Ibu semua, ada ziplock-nya. Jadi pas lagi digunting bisa ditutup lagi dengan baik. Certified halal tentu saja ya, legal edar itu sudah pasti. Dan kenapa join bersama kami? Selain mudah dijual, terjangkau, marketing tools-nya disiapkan, ada pembinaan rutinnya, tentu saja tinggi repeat order. Nah, ini ada pertanyaan, Mas, gimana cara join resellernya? Gimana caranya untuk bisa bergabung? Gampang. Rekan-rekan semua, nanti tanyakan sama yang mengundang Anda cara bergabung menjadi reseller dari Brody Pop Snack ini. Minimal 10 pieces Anda sudah bisa menjadi reseller. Enaknya terjangkau, murah. Ya, japri ke pengundang. Teman-teman nggak perlu bayar 500.000, nggak perlu bayar 300.000, nggak perlu bayar 250.000. Dibanding Anda bikin outlet, dibanding Anda bikin outlet tempat-tempat yang mahal, ini jauh lebih terjangkau, tapi potensi income-nya itu enak banget.
Kami nggak nyangka Bapak Ibu 24 jam pertama itu di order lebih dari 2.000 pieces. Karena tinggi repeat ordernya. Dan teman-teman nanti kalau mau yang mendaftar, gampang langsung ketik nama underscore join reseller WhatsApp ke pengundang Anda. Saya ulangi, ketik nama underscore join reseller WA ke pengundang Anda. Kalau teman-teman lupa siapa yang mengundang, coba cross-check siapa yang memberikan link Zoom-nya ke Anda. Kalau Anda masuk ke dalam grup, grupnya nggak bisa di-chat, cari nama di atas yang adminnya untuk membantu rekan-rekan semua bisa dapat aksesnya. Ini beberapa contoh dari partner-partner kami yang cerita. Ya, order 40 pieces habis kurang dari 7 hari Bapak Ibu. Gampang banget. Bahkan beliau cerita tinggal sisa beberapa pieces. Bahkan ada yang barangnya belum nyampe, udah dapat closingan. Enak banget. Ini beberapa orang-orang yang sudah dibina. Jadi teman-teman jangan khawatir, ada support supaya teman-teman bisa kencang jualannya. Bayangkan, ya ini semua dilakukan oleh para reseller, para tim-tim yang udah ngerasain langsung income-nya. Bahkan ini barusan. Salah satu partner saya, ya namanya Pak Umar, beliau tinggal di Pondok Kelapa. Ya beliau cerita lagi pengajian di masjid kalau nggak salah ya, atau sholat jemaah ya berjamaah. Beliau cerita, beliau bawa beberapa snack aja, cuma bawa 1-2 biji snack. Pak, order, dan langsung ditransfer. Jadi warga kompleknya langsung berkerumun untuk langsung order. Beliau order 120 pieces Bapak Ibu. Beliau cerita 120 pieces udah nyampe di rumah. Kurang dari beberapa hari langsung habis. Artinya ini powerful banget. Dan yang menarik adalah buat teman-teman yang nanti bergabung. Siap-siap teman-teman bakal dapat support dari tim-tim para partner, para agen, dan rekan-rekan semua nanti bisa langsung kenceng jualan. Ingat, cara daftarnya gampang banget. Ketik nama underscore join reseller dan WA ke pengundang Anda supaya teman-teman bisa langsung praktek dari poin-poin tadi. WA marketing, FB marketing, IG marketing, copywriting, tips-tips untuk kenceng jualan. Jangan hanya sampai di level jago. Tidak cukup. Langkah berikutnya adalah rekan-rekan wajib untuk praktek. Anda boleh berjualan apapun, tapi saya mau merekomendasikan coba dari yang paling gampang. Snack ini sangat gampang. Kalau kita nggak jualan sekalipun, nggak akan ada ruginya, karena snacknya kita makan sendiri. Bener nggak Bapak Ibu semua? Oke? Saya berdoa semoga sesi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa kalau teman-teman pengen dibimbing, masuk ke dalam grup khusus, teman-teman pengen dapat income-nya juga, japri ke pengundang Anda, biar langsung dibantu menghasilkan income dari rumah. Semoga bermanfaat rekan-rekan semua yang sudah pada hadir. Saya berdoa semoga sesi malam ini berdampak untuk rekan-rekan bisa menghasilkan income meskipun Anda pemula sekalipun. Saya kembalikan ke Mbak Mona selaku host dan moderator. Jangan lupa untuk WA ke pengundang Anda. Silakan Mbak Mona. Ya, terima kasih Mas Armas buat materi dan juga infonya. Buat teman-teman semua yang udah dapat banyak ilmu baru malam hari ini, yang udah dapat banyak insight, ya jangan lupa dipelajari, dipraktekkan langsung di bisnis ya teman-teman. Dan buat yang pengen daftar, harganya per pieces berapa, itu bisa ditanyakan langsung ke orang-orang yang mengundang ya. Begitu juga dengan kalau teman-teman mau langsung join jadi reseller, caranya tadi ketik WA, ketik nama join reseller, kirimkan ke orang-orang yang sudah mengundang teman-teman ke sesi malam hari ini yang memberikan link Zoom-nya. Oke, jadi langsung aja hubungi sekarang ke teman-teman pengundang. Ya, kalau gitu saya Mona, teman-teman, mohon pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih Mas Hermas, terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti sesi belajar malam hari ini dengan baik. Semoga apa yang kami sampaikan bisa berdampak positif buat teman-teman semuanya. Oke, sekali lagi saya Mona, mohon pamit undur diri. Mas Herman kirimnya ke orang yang mengundang ke sesi ini ya. Jadi kirim WhatsApp-nya ke orang yang memberikan link Zoom-nya. Oke, teman-teman. Ya, mohon pamit. Kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.